aja sonораsurabaya.com. Talk about love. Dulu kita juga sempat berselisih juga ya. Kita bicarakan ketemunya bukan salah saya dan bukan salah dia. Saya juga. Karena kita berasal dari budaya yang berbeda. Talk about life. Berkesadaran bukan hanya tentang berkesadaran tentang sekolah saja, tapi tentang kebutuhan untuk menikah, kebutuhan bekerja, kebutuhan mengumpulkan pundi-pundi ya. Apapun juga. Kebutuhan makan, apapun dalam hidup Anda. Bahkan hidup Anda ini berkesadaran nggak sih Anda menjalani hidup Anda, peran Anda di dalam dunia ini tuh kita juga perlu lakukan dengan berkesadaran. Sesaat lagi kita akan dengarkan Love Life Talk bersama praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Halo, selamat pagi untuk Anda semuanya. Sobat Sonora, senang sekali Love Life Talk hadir setiap Senin untuk menemani Anda di pagi hari ini. Sobat Sonora, apa kabar untuk hari ini? Saya Vina Putri kembali hadir untuk menemani Anda, Sobat Sonora. Nah, Sobat Sonora, dalam setiap hubungan, hal-hal yang paling dibutuhkan adalah kepercayaan, cinta, hormat, dan juga kejujuran. Tapi selain 3 hal penting ini, Sahabat Sonora, memahami adalah faktor lainnya yang juga menjadikan sebuah hubungan bisa berjalan dengan lancar. Umumnya pria itu jarang memahami kebutuhan perempuan. Apa benar? Sehingga mudah menyulut permasalahan dalam sebuah hubungan. Lantas, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para istri atau pasangan Anda dari suaminya yang dalam sebuah pernikahan ini, Sahabat Sonora? Anda bisa menyimak dalam 1 jam ke depan ini, yaitu dengan topik trik memahami perempuan dalam kurung istri ya, bersama dengan Mas Oktastika Badai Nirmala, sarjana psikologi CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi pikiran bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Anda juga bisa untuk bergabung Sahabat Sonora pagi hari ini untuk tinggalkan live chatnya di YouTube Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu dan juga bisa tanyakan saja di WhatsApp 0811 304 9800 dan juga 732 7102. Hari ini saya ditemani bersama dengan Mas Okta aja di pagi hari ini. Selamat pagi Mas Okta. Selamat pagi Mbak Vina. Apa kabar nih? Baik, luar biasa. Spektakuler. Waduh, saya di Mas Okta nih, harus spektakuler setiap harinya ya Mas Okta. Kalau luar biasa kan sudah umum kan ya, kita mungkin spektakuler. Kalau spektakuler itu di atasnya luar biasa kayaknya ya Mas ya. Sepertinya kita meriah ada meriah-meriahnya. Hore gitu. Untuk mengawali hari Senin biasanya kan I Hate Monday, kita harus I Love Monday seperti itu ya, dengan obrolan-obrolan yang mungkin ini menarik ya untuk disimak seperti itu tentang hubungan pasangan, apalagi memahami istri ataupun memahami pasangan Anda, terutama untuk bagi beberapa pria nih, mengerti wanita ini memang hal yang sulit ya Mas Okta, jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengerjakan soal matematika ataupun fisika, betul? Ya, ada yang bilang gitu di IG kan, ada yang bilang gitu. Aduh, kalau memahami perempuan itu bukunya tebel. Iya benar. Kayak kamus itu kayaknya kurang begitu ya. Satu kamus itu kayaknya kurang. Bertumpuk-tumpuk itu. Ada meme-nya, saya pernah tahu. Dan perempuan itu memang sangat sulit dipahami. Kebanyakan orang mengatakan seperti itu. Terkadang bilang A, tapi maksudnya B. Kalau salah dikit aja menjawab pertanyaannya bisa jadi bumerang. Masalah yang diungkit terus-menerus. Itulah istimewa perempuan karena cara berpikir mereka itu cukup unik dan juga berbeda. Nah, kenapa sih Mas Okta kita bahas trik memahami perempuan ataupun istri? Benarkah perempuan itu memang sulit untuk dipahami selama ini Mas Okta? Kalau dari pengamatan Mas Okta sendiri bagaimana? Jadi begini, ini kan momen menarik. Kebetulan saya yang hadir sini, Kak Nitit sedang ada kegiatan. Ya. jadi kan versi saya. Padahal nanti sebetulnya sama aja, karena fenomenanya gini, banyak suami itu mengeluh. Istriku ini, aku nggak paham apa yang ada dalam pikiran istriku ini. Ketika tanya, baju ini baju kuning sama hijau bagus mana? Bagus hijau deh. Nggak yang kuning ta? Iya wes kuning wes. Iya. Ya udah nggak beli yang merah. Sering itu Mas terjadi kayaknya Mas. Nah, jadi akhirnya banyak suami itu yang sulit memahami istrinya, begitu. Padahal juga bisa sebaliknya, banyak juga
istri itu nggak habis pikir dengan cara berpikirnya suami. Nah, nanti itu mungkin nanti episode berikutnya memahami laki-laki gitu kan ya. Di sesi berikutnya ya. Mungkin bersama dengan Kak Nidit kayaknya ini. Ya, kayaknya gitu menarik. Nah, karena memang akhirnya seringkali begini, permasalahan rumah tangga, apalagi kalau yang terjadi yang dikeluhkan istri ya. Suamiku nggak paham. Karena sebenarnya laki-laki dan perempuan ini punya cara berpikir yang berbeda. Pola pikirnya seperti apa sih Mas Okta kalau pengen tahu nih dari laki-laki kemudian perempuan. Kita ke perempuan dulu deh Mas Okta. Perempuan, oke. Yang pertama, yang asik begini, laki-laki itu dalam satu hari itu punya kebutuhan mengeluarkan kurang lebih 2.000 kata sehari. Oke, dalam sehari 2.000 kata kurang lebih ya. Anggap aja kuota ya. Kuota mengeluarkan kata 2.000 kata. Oke. Laki-laki. Nah, perempuan itu punya kuota 20.000 kata. Selisihnya banyak ya Mas Okta. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kenapa bisa gitu ya Mas Okta? Ya, jadi memang diteliti itu otak laki-laki dan perempuan itu konstruksinya sudah berbeda. Beratnya pun berbeda. Beratnya pun berbeda. Nah, cara berpikirnya berbeda dan itu yang membuat karakter laki-laki dan perempuan itu berbeda. Makanya kalau dalam agama disebutkan bahwa Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki dan perempuan. Betul. Nah, kenapa kok bukan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, begitu kan ya? Nah, ketika saya menemukan jawabannya itu ketika saya belajar hipnoterapi, saya belajar tentang cara kerja pikiran, ketemu kenapa sih Tuhan tuh menciptakan berpasangan ada laki ada perempuan. Salah satunya tadi itu kuotanya berbeda. Ini juga berhubungan juga dengan cara berpikir. Jadi begini. Perempuan itu bisa disebut orang bilangnya multitasking. Ya, jadi kalau ibarat saya emak-emak itu ya tangan kirinya gendong anak, tangan kanannya goreng, kakinya ngepel, ada telepon masih denger. Masih bisa, yakin saya masih bisa. Tapi kalau laki-laki tidak bisa. Karena perempuan itu kalau saya gambarkan itu coverage area berpikirnya itu meluas, lebar begini. Oke, jadi cakupannya luas, akhirnya banyak hal yang dia anggap penting. Oke. Itulah sebabnya satu, kenapa sih perempuan itu seringkali juga secara umum ya butuh waktu lebih lama untuk mengambil keputusan. Karena coverage area berpikirnya meluas, jadi banyak hal dianggap penting. Kenapa sih kalau di jalan itu emak-emak itu ya kalau nyetir tuh ya nggak kanan nggak kiri begitu ya? Betul, amburadul ya, riting kanan tapi kiri. Itu Gatot Kaca namanya. Tangannya kan begini kan, tangannya kanan beloknya kiri. Oke, baik. Nah, itu akhirnya begitu. Jadi banyak hal itu yang dia anggap penting. Nah, hal ini juga beda dengan laki-laki. Laki-laki cara berpikirnya fokus. Dia hanya bisa mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Contoh lagi ini seringkali jadi bahan ribut ya kalau kita kesulitan memahami perempuan. Ketika misalnya Anda sama suami jalan nyetir, nah gitu, si suami sedang belok atau yang naik mobil lagi parkir mundur, itu laki-laki hanya bisa mengerjakan itu saja. Nah, ketika dalam kondisi itu, terus istri, sayang nanti kita makan di mana? Ntar ngapa? Spontan yang laki nyolot. Gitu. Nah, yang perempuan baper, ditanyain gitu aja nyolot. Padahal sebetulnya bukan itu maksudnya, karena dia lagi fokus. Beda dengan perempuan, dia bisa melakukan banyak hal sekaligus. Nah, setidaknya itu sebagai laki-laki pahamilah bahwa perempuan itu juga butuh mengeluarkan banyak kata. Satu, banyak hal dianggap penting. Jadi makanya kalau seringkali dikeluhkan oleh ibu-ibu itu suamiku kok cuek ya. Nah, cuek, kenapa kok cuek? Karena gini seringkali parameternya si istri ini cerita macam-macam. Sayang, ini minyak goreng sulit nih, itu gula susah nih, itu terus habis ini apa naik begitu. Si suami, ya udah nggak usah goreng, digodok saja. Nah, Oke, padahal yang dimaksud istri itu ini penting loh ini. Tapi bagi suami langsung pada solusi. Nah, maksudnya begini, perempuan itu mempunyai kebutuhan untuk ngomong yang banyak. Dan itu kadang-kadang karena harus banyak, akhirnya berpikirnya berputar-putar karena banyak yang dipertimbangkan. Bulet gitu ya, Mas? Bulet. Nah, jadi bagaimana cara memahami perempuan adalah, satu, izinkan perempuan itu menghabiskan kuotanya.
Makanya perempuan itu cenderung banyak omong, cenderung cerewet, bawel, gibah. Nah, itu di perempuan semua. Kenapa? Karena dia punya kebutuhan ngomong. Terus kenapa kalau diskusi ngomongnya bulet? Karena dia terlalu banyak hal yang dipikirkan, terlalu banyak hal yang dipertimbangkan, sehingga kadang-kadang dia kehilangan fokus sendiri. Itulah kelebihannya perempuan. Oleh sebab itu sebenarnya cara memahami perempuan, ini untuk yang laki-laki berarti kan ya, untuk laki-laki. Bagi Anda suami, bagi Anda laki-laki, cara memahami perempuan adalah sementara tinggalkan dulu gaya laki-laki Anda. Susah ini, apalagi kalau laki-laki itu kan mementingkan egonya kayak gitu ya, gengsinya kayak gitu ya Mas Okta. Bisa, sebenarnya sama aja aja perempuan ya. juga begitu. Cuman sekarang adakah untuk kalau dalam konteks pernikahan ada hal yang harus diperjuangkan. Oke. Jadi ibaratnya gini, apa sih misalnya kita memulai dengan apa ribet ya? Maaf ya sayang, kita memulai maaf dulu. Meskipun sebenarnya kita nggak salah apa-apa. Itu si cowok, aku nggak salah apa-apa, aku biasa aja, tapi kok dia tiba-tiba diem ya dia. Contoh tadi waktu naik mobil tadi ya, contoh. Enak-enak parkir mundur, si istri tanya, sayang nanti kita makan di mana? Bareng apa? Si suami itu nggak terasa kalau dia habis nyolot. Karena dia fokus. Ntar dulu gitu. Nah, ketika sudah parkir, sudah tarik handrem, sayang gimana? Nanti kalau kita makan pizza gimana? Bodoh amat. Udah ngambek duluan deh Mas. Udah ngambek atau diem aja. Nah, ketika sayang kita nanti makan pizza aja gimana? Si istrinya diem aja misalnya gitu. Si suami juga bingung, loh kok jadi diem? Aku salah apa ya? Oke, nah sini ketika tadi kalau Mbak Vina bilang nanti sebagai ego laki-laki aku nggak salah apa-apa kok, ya udah. Nah, tapi boleh loh diawali dengan maaf sayang, aku salah apa, aku minta maaf ya kalau aku tadi salah ya. Itu boleh. Nah, termasuk juga pernah ada kasus salah satu orang yang konsultasi pada kami. Suami ini tuh habis konsultasi pada kami udah kasih PR ke dia, ke suami. Coba dong kamu kasih hadiah ke istri, karena rupanya suami ini kesibukan kerja, sehingga akhirnya jarang kasih perhatian lebih pada istri. Oke, terus gimana? Ya udah jalan-jalan nge-mall aja sederhana lah bisa. Oke. Saking si suaminya ini pengen mempertahankan rumah tangganya, karena si istrinya sudah depresi, sudah stres, bla bla. Karena tercuekin tadi. Oke, akhirnya si suami ini sadar dan ingin membahagiakan istrinya. Akhirnya datang ke sebuah mall gede begitu, istrinya, sayang aku boleh beli baju? Oh boleh silahkan. Akhirnya beli baju, dia tuh nunjuk satu baju yang warna hijau, aku beli yang ini ya, oke, gitu. Nah, karena si suami ini sangat pengen menyenangkan istrinya, ketika istrinya milih satu, sayang aku beli baju hijau ini ya, oke. Terus si suaminya bilang ke pelayannya, Mbak tolong Mbak ini baju hijau satu seri semua dibeli. Jadi istrinya minta satu, sama suaminya suruh beli satu seri, ada 6 kalau nggak salah, ada 6 dalam seri itu. Yang terjadi apa? Si istrinya nggak jadi beli Mbak. Suaminya bingung. Suaminya bingung. Loh, kan bagi cowok ya. Loh kamu kan enak, kamu minta satu tak kasih 6. Nah, ternyata itu ada juga yang lupa dipahami oleh si suami ini, bahwa perempuan itu bisa jadi dia itu ketika milih satu itu banyak pertimbangan dalam pikirannya, gitu. Nanti kalau cocok nggak ya? Kalau misalnya aku langsung beli 3, kalau ada yang nggak cocok kan sayang, gitu. Wah, satu aja dulu kita coba. Aku banget tuh kayaknya Mas Okta. Nah mungkin di sini satu, oke nanti di brand yang sana satu, di sana satu, gitu. Tapi saking sayangnya suami langsung, gitu. Itu langsung istrinya marah, nggak mau, nggak jadi Mbak. Nah, yang suami bingung, lu kenapa? Ya aku nggak suka aja lu. Malah bingung yang laki. Jadi tolong cara berpikir laki-laki itu cara berpikirnya praktis. Simple ya Mas ya. Simple. Dan karena itu coverage areanya fokus. Itulah Mbak Vina kalau kita perhatikan zaman dulu orang-orang zaman primitif, laki-laki itu tugasnya berburu. Cari binatang berburu. Perempuan tugasnya di rumah untuk mempersiapkan rumah, menyiapkan makan, banyak pekerjaan. Multitasking. Memang, ya. Betul. Kenapa kok perempuan itu banyak pekerjaan? Karena dia memang bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Kalau laki-laki tidak bisa. Kalau Mbak Vina mau test case ke teman cowok lah misalnya begitu ya. Bandingkan teman cowok sama teman cewek. Coba Mbak Vina ke teman cewek.
Kamu mau jalan sana ya? Minta tolong aku ambilin kopi ya. Dia baru jalan, terus Mbak Vina ngomong lagi, sekalian ada staples di situ, tak ambilin ya. Gitu. Masih mau jalan, sekalian bolpen yang warna merah ya. Pasti dia bisa lakukan. Tapi coba teman cowok, kamu jalan, ambilin kopi, titip kopi ya. Oke, mesti gitu. Sekalian bolpen ya, sudah wajahnya berubah. Sekalian tuh ada staples ya, bodoh amat, ambil sendiri. Kalau gitu bisa diulang? Seringkali bahan ribut keluarga pernikahan itu adalah suami itu memaksakan cara berpikirnya pada istri, istri memaksakan cara berpikirnya pada suami. Akhirnya nggak ketemu dong Mas Okta di sini. Nggak ketemu. Oleh sebab itu kita perlu memahami masing-masing bahwa memang oleh Tuhan itu laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pantas aja Mas Okta ketika laki gitu ya untuk menemani ceweknya belanja itu pasti nggak tahan selama mungkin nggak lebih dari setengah jam begitu, pasti mengeluarkan ekspresi yang bete, bosen, jenuh ataupun ditinggal main handphonean kayak gitu Mas Okta. Itu benar banget ya Mas Okta. Jadi karena kan wanita itu betah banget kalau misalkan diajak jalan-jalan ke mall ya, sedangkan laki-laki itu udah bertani mungkin paling lama mungkin sejam kayak gitu. Setelah itu kayaknya bosen kayak gitu. Mungkin bisa jadi karena hal ini juga ya Mas. Jadi kalau mau beli ya udah langsung beli kemudian langsung pulang kayak gitu ya Mas Okta pemikirannya. Iya. Nah, itu berbeda nanti. Kalau nanti kapan-kapan kita ngobrol yang bagaimana memahami laki-laki begitu ya. Karena banyak hal yang nggak masuk akal bagi perempuan. Kenapa sih kok laki-laki sukanya gitu? Kenapa kok laki-laki mau lakukan ini? Termasuk jangan kan gitu. Kadang-kadang saya sama anak saya, anak saya cowok kan. Kita mainan sesuatu begitu. Istri saya bilang, kok ada dalam pikiran mainan kayak gitu tuh ya? Contoh misalnya main lompat-lompatan, jorok-jorokan, pasti itu dorong-dorongan begitu kan ya. Nah itu kan ya kalau bagi perempuan dipikir itu kan adalah activity yang unfaedah. Nah, duduk manis nonton TV kan bisa ibaratnya gitu. Kenapa kok pakai pukul-pukulan, pakaian bercandaan model begitu. Nah ya itu pikiran. Jadi sampai ada yang bilang itu kalau laki-laki itu sebetulnya adalah anak-anak dalam bentuk besar. Baik. Ternyata seperti itu Mas Okta. Tapi ada nggak sih tanda-tanda dari bahasa-bahasa wanita itu sebenarnya pengen diperlakukan gini loh, diperlakukan seperti itu loh. Nah nanti biar nyambung, connect terus sama langsung ke nyantol begitu ya ke pikiran pria. Ada nggak sih bahasa-bahasa ataupun tanda-tanda wanita yang mungkin bisa kelihatan sehingga pria itu aku ngerti nih. Jadi pasanganku pengennya seperti ini. Jadi dia langsung kayak cepat tanggap gitu loh Mas Okta. Ada nggak sih? Sebetulnya itu bisa mulai dibicarakan tentang 5 bahasa cinta. 5 bahasa cinta, oke. Kita pernah bahas juga ya, tapi kita ulangi lagi deh. Satu, boleh diajak ngobrol, sayang. Misalnya yang suami tanya, sayang kamu dari 5 ini kamu lebih suka yang mana? Kamu lebih suka tak temenin? Aku nemenin kamu. Apakah kamu lebih suka tak kasih hadiah? Atau lebih suka tak puji? Lebih suka tak sentuh, kasih sentuhan? Atau suka dilayani? Oke. Nah, seringkali itu kan ditanya itu pasti jawab deh. Istri pasti jawab. Nah, tinggal seberapa suami itu bersedia untuk memenuhi itu sehingga istri merasa dapat perhatian. Contoh misalnya, aku tuh suka sih kalau dekat sama kamu. Ya sudah. Berarti lakukan aktivitas misalnya meskipun Anda handphonean tapi dekat dia bahagia, dia nyaman. Udah nyaman ya. Udah nyaman. Tapi kadang-kadang otak laki-laki berpikir, "Alah, main handphone kan sama aja. Aku di sana, di sini kan kita masih serumah." Tapi bukan serumahnya, tapi dekatnya misalnya begitu. Nah, sebetulnya clue-clue itu perlu dipahami. Plus juga ini butuh kerelaan istri untuk bersedia bicara. Jadi hindari untuk perempuan ini untuk kasih kode ya. Kasih kode atau misalnya berharap pasangannya itu peka. Nah, anggap saja laki-laki semua itu nggak peka, anggap saja gitu. Nah, maka laki-laki boleh loh bertanya, sayang gimana perasaanmu? Kamu enak nggak, nyaman nggak makan steak ini misalnya begitu. Boleh tanya dan harapannya perempuan juga jawablah sehingga si laki-laki itu ada file. Begitu. Karena sebetulnya tapi Mas, kebanyakan dari pengalaman teman-teman saya yang sudah punya pasangan itu ya Mas ya, kebanyakan cewek itu
males untuk memulai obrolan ataupun mengkomunikasikan di saat dia sudah bete begitu ya, karena laki-lakinya nggak peka kayak gitu. Saya tanya alasannya kenapa sih kok nggak mau ngomong? Ya maklum lah Mbak, masih labil, masih bocil, dan dia mengakui itu sendiri begitu Mas Okta. Padahal sebenarnya bisa dikomunikasikan, tapi ya karena gengsinya si cewek itu juga sih Mas, akhirnya memperparah kondisi hubungan antara dia dan juga pasangannya, seperti itu Mas yang saya lihat kemarin itu. Nggak apa-apa. Jadi kenapa saya bilang nggak apa-apa? Karena kehidupan dia. Sebetulnya kalau si temannya Mbak Vina ini kan akhirnya bisa dihadapkan pada dua pilihan. Satu, membiarkan kondisi ini. Dan akhirnya dia terbiasa terabaikan dari suaminya. Oke. Karena dia sendiri yang membiarkan. Sampai pun pada suatu saat dia sampai putus asa, ternyata selama hidupku ini, selama pernikahanku, suamiku nggak pernah perhatian sama aku. Padahal di sisi lain ini dalam beberapa sesi konseling kami banyak kasih. Di sisi lain, yang suaminya itu rela melakukan apapun demi kebahagiaan istrinya. Cuman si suami ini merasa selalu disalahkan. Gitu kan. Nah, oleh sebab itu, ayo sama-sama yang ketinggian diturunkan, yang kerendahan dinaikin. Biar seimbang. Yes. Intinya adalah bagi para suami, untuk karena sesuai dengan judul kali ini, ketika istri Anda ngomong apapun, perhatikan. Hindari untuk motong. Oh, dilarang ya ini Mas ya? Ya, karena begini. Tapi harapannya juga istri tahu diri ya, maksudnya itu suami pas memang kondisinya nyaman untuk diajak ngobrol, jangan-jangan si suami lagi meeting itu terus diajak ngobrol kan ya kacau begitu. Jadi maksudnya adalah ketika istri berbicara apapun, misalnya sayang ini gini, ya udah gini aja kan selesai. Kayak tadi, sayang ini minyak naik, gula sulit begini, ya udah minum teh tawar, makanan nggak usah digoreng, selesai. Tapi banyak gini ya Mas, ada cewek ini, ya ampun aku udah cerita panjang lebar nih, tapi cuma dijawab cuman gitu doang, simpel doang, kayak gitu Mas. Ada rasa tidak kepuasan di sini Mas. Itulah maksudnya. Jadi perlu tangan Anda, ketika istri Anda ngomong, itu Anda perhatikan, berikan perhatian secara penuh. Atau misalnya, aduh masuk aku nggak bisa perhatian secara penuh, apa-apa, setidaknya berpura-pura untuk memperhatikan. Demi menyenangkan istri ya. Hindari untuk perhatian. Oke, Mas Okta? Halo? Oke, sudah nyambung. Oke. Nah, jadi sambil main handphone. Situ ngomong, saya main handphone. Itu nggak merasa diperhatikan. Meskipun sebetulnya aku denger. Ada handphonenya letakkan. Gimana sayang? Nah, terus dalam cerita itu otak kita sebagai laki-laki itu sudah nemu solusi. Jadi kalau ada yang bilang tuh begini, ketika punya masalah, laki-laki itu fokus untuk menemukan solusi. Kalau perempuan itu pengen bercerita. Jadi kalau perempuan curhat itu bukan cari solusi, tapi butuh curhat, butuh cerita. Butuh didengarkan juga ya Mas Okta di sini. Ya. Jadi kadang-kadang sebetulnya nggak ada masalah. Bisa jadi juga si perempuan sudah punya solusi, tapi dia butuh didengarkan saja. Jadi satu, ketika ngomong, terus ketika pikiran kita pun sudah nemu solusi ini loh, gini ini selesai. Tolong tahan dulu. Pancinglah dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain dulu. Nah terus kalau misalnya anggap lagi fenomena tadi ya, nah terus sekarang kalau minyak gorengnya ada tapi mahal, terus gimana? Kamu mau beli di mana? Ya nggak gitu kan, harusnya begini gitu. Sebetulnya itu bagi laki-laki itu jawabannya nggak penting bagi kami, karena sudah tahu endingnya gimana, sudah tahu. Tapi tolong tahan dulu. Nah ini juga untuk membantu menghabiskan kuota ngomongnya dia. Ketika sudah begitu ya udah. Terus gunakan kalimat yang ya udah gini aja, kalimat yang seakan-akan mengajak. Terus misalnya sayang, kalau misalnya kita lakukan ini menurutmu gimana? Jadi libatkan istri itu seakan-akan dia yang ambil keputusan. Jadi tidak hanya suami saja ya, pasangan saja ya untuk memberikan keputusan, tapi istri juga diberikan pertanyaan ataupun dipancing pertanyaan di sini ya. Jadi seakan-akan istri itu juga mengambil keputusan, padahal itu sudah disetting. Baik. Itu. Nah dari situ biasanya satu, kuotanya akan terhabiskan, kuota 20.000 kata tadi. Satu. Yang kedua, istri akhirnya merasa
Sebenarnya perempuan tuh butuh penghargaan, butuh dihargai, butuh diadakan. Aku lo ada, aku lo berperan. Jadi meskipun, mohon maaf banget, misalnya pun si istri ini pikirannya tumpul pun, misalnya begitu, tapi dia butuh diperhatikan, butuh mendapatkan pengakuan, ya sudah, kasih itu. Meskipun yang suami yang ngatur strategi ngomongnya. Jadi strategi ngomongnya satu, gunakan kata tanya, hindari kata titik, kata langsung. Ya udah, nggak usah pakai minyak goreng, direbus aja selesai. Nah, sayang, kamu pernah tahu nggak kalau misalnya makanan rebus itu gimana menurutmu? Seperti kan itu asik ya. Kan akhirnya. Seperti itu ya Mas Okta ya. Jadi yang pertama adalah bisa meluangkan kesediaan waktunya untuk mendengarkan cerita dari istri seperti itu ataupun pasangan Anda, sahabat Sonora. Dan yang kedua tadi adalah seorang istri wanita ini juga butuh dihargai. Ternyata di sini juga cinta aja nggak cukup ya Mas ya. Ternyata banyak hal yang harus dipelajari ataupun dipahami juga bagi seorang lelaki begitu, terutama untuk yang menjadi suaminya. Kayaknya menarik sekali untuk obrolan ini, dan kita masuk di segmen berikutnya Mas Okta ya. Kita break sebentar, kita juga mau kasih kesempatan nih untuk sahabat Sonora yang ingin bergabung terkait dengan trik memahami perempuan alias istri di program Love Life Talk ini sahabat Sonora. Kita hari ini ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Okta, dan sahabat Sonora bisa Anda tinggalkan untuk live chat di YouTube Sonora Surabaya ataupun WhatsApp 0811 304 9800, dan juga telepon juga bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Okta pagi hari ini di 7327102. Saya nanti akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap di Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Jangan kemana-mana, Love Life Talk akan kembali sesaat lagi. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 90.0 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, back again with me di sini dan udah satu malam aja. Di program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Mau kemana nih pagi-pagi gini? Jogging dong. Yuk ikut. Ogah, males keringetan. Ya elah, keringetan itu sehat kali. Bisa membuang racun dari dalam tubuh. Terus kalau dehidrasi gimana? Gak bakal dehidrasi lah. Nih, gue selalu bawa Cheers Alkaline Powered kalau pas jogging. Cheers Alkaline Powered gak cuma air mineral biasa. Kandungan alkaline dengan pH up to 8,5 membantu tubuh terhidrasi maksimal. Jadi badan segar sepanjang hari dan gak bakal dehidrasi. Dengan Cheers Alkaline Powered, gue berani berkeringat. Wah, mau dong. Buat gue ya, enak aja. Beli sendiri dong. Di toko sebelah juga jual. Udah gue jogging dulu ya. Keburu siang nih. Tunggu dulu dong. Gue ikut. Cheers Alkaline Power, air minum dengan pH up to 8,5 membantu menyeimbangkan pH tubuh sehingga badan tetap bugar dan tidak mudah sakit. Cheers Alkaline Power bisa didapat di Hypermart, Giant, Ranchmart, Lotte Mart, dan toko-toko di sekitar kamu. Cheers so fresh so good. Cheers Alkaline Power, berani berkeringat. Hola. Ciao. Konnichiwa. Xin chào. Salam. Aloha. Guten Tag. Ni hao. Namaste. Oi. Annyeong. Halo. Dimanapun Anda berada di belahan dunia ini, kalau lagi kangen Surabaya, gampang aja. Dengerin sonorasurabaya.com. Kembali Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika.
Terima kasih Sobat Sonora, Anda masih mendengarkan Sonora FM 98 Surabaya di program Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Kita hari ini membahas seputar trik memahami perempuan alias istri bersama dengan Mas Okta Stika Baden Nirmala, Sarjana Psikologi CHT, CTSA, praktisi psikologi, penulis buku Terapi Pikiran Bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Sobat Sonora bisa kok ya untuk berkonsultasi pagi hari ini, bisa meninggalkan pesan ataupun pertanyaan. Silakan WhatsApp kita di 0811 304 9800, untuk teleponnya 732 7102, dan juga Anda bisa tinggalkan live chat di YouTube Sonora Surabaya. Mas Okta, pagi hari ini ada pertanyaan dari Mas Arif begitu. Mas Arif, selamat pagi, yang ada di Penele. Kak, saran dong, aku ini kan cowok yang suka humor dan sering kumpul-kumpul ataupun nongkrong bareng teman-teman, dan temanku ini juga banyak ceweknya. Saya itu mau PDKT sama cewek, gimana caranya agar dia itu percaya kalau saya itu serius sama dia, bukan cowok yang main-main, meskipun aku ini loh punya selera humor yang tinggi juga. Wah, ini di luar konteks nih, tapi nggak apa-apa. Mungkin bisa dijawab nih sama Mas Okta. Oke, Mas siapa tadi? Mas Arif. Mas Arif, oke. Ini Mas Arif, Anda perlu tahu tempat, ya, tahu diri, saat guyonnya, saat bercandanya di mana. Oke. Dan ketika pada konteks-konteks tertentu yang serius lah. Gitu. Jadi kadang-kadang ada perempuan itu yang ini kok bercanda terus sih, jadi akhirnya nggak dianggap serius kan ya. Nah, tapi boleh Anda tetap bercandalah, tapi juga apalagi misalnya lagi ngobrol berdua begitu ya, boleh loh Anda munculkan atau lakukan obrolan-obrolan yang tema-tema serius. Tema-tema serius. Misalnya apakah berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan studi. Misalnya nih, oh nggak bisa lah, orang kok kerjanya kok full gitu, nggak ada liburnya, nggak masuk, capek, nggak mungkin, tuh pasti capek itu. Nah, oke. Munculkan sisi serius Anda. Itu akan bisa mengimbangi sisi humor Anda dalam pikiran cewek yang sedang Anda targetkan. Berarti topik atau tema pembicaraan bersama dengan cewek yang mau di PDKT ini berperan penting ya Mas ya, karena udah biasa ini cowoknya suka humor ini, jadi kita tuh kayak misalkan nggak paham gitu loh, ini beneran serius atau kan bercandaan, takutnya seperti itu ya Mas ya. Okay. Jadi boleh humor, boleh, itu bagus. Cuman sisipkan hal-hal yang serius dan tanggapi itu dengan serius. Mimik wajah Anda pun juga harus serius. Jangan-jangan Anda serius tapi mimik wajah Anda ketawa-ketawa. Ini nih, memahami wanita sekali lagi ya, penting nih ya. Oke, memanfaatkan momen juga, memahami karakter yang mau ditembak seperti itu, seperti apa, ini juga penting ya, biar lolos nanti diterima begitu untuk jadi pasangannya seperti itu. Nah, Mas Arif mungkin bisa cari topik-topik yang mungkin lebih serius, mungkin lebih komunikasinya mungkin bisa diajak berpikir juga ini si ceweknya bisa menjadi alternatif begitu. Syukur juga temanya dari cewek ya. Jadi misalnya nih anggapnya ceweknya masih kuliah begitu ya. Ngobrol, setelah kamu lulus kamu mau rencana kemana? Aku mau mau kuliah lagi. Kamu bener mau kuliah lagi? Kuliah lagi itu butuh gini loh. Tuh, nggak terpikir kerja. Kerja tuh gini. Jadi itu memunculkan sisi serius, sisi intelektual dan sebagainya. Sehingga akhirnya itu intinya itu cewek ini suka tema apa, kebutuhannya dia apa, itu jawablah dengan serius. Jangan dijawab dengan bercandaan, wah ini bisa fatal ini. Ceweknya bingung lagi nanti begitu ya. Oke, semoga bisa membantu pertanyaannya Mas Arif yang ada di Penile. Kemudian Mas Abel juga nggak disebutkan namanya. Kalau ceweknya yang susah dikasih masukan gimana dong Mas? Karena apapun itu kan harus dua arah. Ya, jadi untuk bisa saling memahami ini memang butuh kedewasaan masing-masing pihak. Nggak hanya laki saja, nggak hanya perempuan saja, tapi dua-duanya harus sama-sama dewasa. Nah, kedewasaan ini itu butuh proses. Kedewasaan ini itu nggak ada hubungannya dengan usia. Apakah orang yang usianya lebih tua itu pasti lebih dewasa? Belum tentu. Nggak jaminan ya Mas ya? Nggak jaminan. Banyak orang yang usianya tua tapi masih kekanak-kanakan itu juga ada. Banyak ya. Nah, tapi gimana Mas tadi? Nah, jika ketemu dengan yang nggak bisa dikasih masukan, gini, ada orang itu yang cara berpikirnya itu lebih pada kinestetik. Jadi ada tiga nanti, visual, auditor, kinestetik. Orang-orang yang dominan kinestetik itu biasanya kalau dikasih masukan, itu dia nggak mau nerima.
karena dia belum ngalamin sendiri. Tapi kalau sudah ngalamin sendiri jedot, nah baru paham dia. Bisa jadi itu dia orangnya seperti itu. Jadi kalau seperti itu ya Anda jadi laki-laki jadilah semacam jaring pengaman. Maksudnya jaring pengaman tuh begini, udah biarin dia jalan, biarin dia, Anda tahu nanti bakal kepentok deh, pasti kepentok deh. Tapi ketika dikasih tahu dia nggak mau, oke, enggak apa-apa, kamu jalan lah, tak temenin. Dan ketika dia suatu saat kepentok, Anda sudah ada di sisinya untuk menyelamatkan dia. Tapi hindari untuk mengolok-olok dia. Kan apa aku bilang? Menjudge ya, nggak boleh di sini ya. Jadi tetaplah seakan-akan Anda nggak pernah memperingatkan itu. Harga dirinya dia juga harus dijaga. Jangan sampai dia merasa untuk direndahkan. Baik, agak susah-susah gampang ya dengan wanita yang seperti ini ya. ya. Untuk Mas Abel tadi butuh sabar. Harus diperlukan kesabaran seperti itu. Tapi benar nggak sih untuk membutuhkan ataupun memahami wanita ini membutuhkan waktu yang cukup lama sih, Mas? Ataukah memang sebenarnya kalau kita mampu ataupun kita tahu celahnya itu sebenarnya gampang untuk memahami seorang wanita gitu, Mas? Gampang asal, ya. Satu gini, kalau memang mau Anda ahli untuk memahami perempuan, tapi tolong ini digunakan untuk hal yang baik ya. Karena Anda bisa menjadi magnet perempuan tuh bisa. Bisa ya. Oke. Nah, jadi intinya kalau bagi Anda laki-laki, satu sementara kesampingkan dulu cara berpikir laki-laki Anda yang simple, praktis, to the point. Sementara kesampingkan dulu. Gitu. Dengarkanlah kalimat berbunga-bunganya, berpikir berputar-putarnya perempuan. Pahami itu, dengarkan aja. Tampung itu tanpa melakukan judgment. Tapi bagaimana Mas ketika misalkan si cowoknya itu mungkin lagi kondisinya lagi nggak fit, lagi bad mood juga mungkin karena capek ya masalah kerjaan, tapi wanitanya ini pengen ngomong sebenarnya, tapi ketika pas suaminya udah nyolot karena udah terlanjur kesel nggak mau nanggepin, si ceweknya ini akhirnya ngambek deh kayak gitu. Nah ini kayak gimana? Kalau case-nya seperti ini. Sebetulnya kan sekali lagi itu bukan hanya cowok saja yang harus pahami cewek, cewek pun juga harus pahami cowok. Ada kunci-kunci tertentu pada laki-laki itu yang harus dipahami oleh perempuan. Jadi ketika perempuan melanggar itu, laki-laki pasti akan error otaknya, gampangnya begitu. Jadi makanya salah satu tipsnya misalnya ketika ngomong dengan suami, cek dulu apakah suami ini dalam posisi dan kondisi yang aman, nyaman, santai, tenang misalnya. Itu hindari dia baru datang masih capek terus diajak ngomong yang panjang banget. Itu aduh lelah gitu. Tapi dalam kondisi biarkan dia tenang dulu, mandi dulu, santai dulu sambil minum kopi bareng misalnya gitu, baru sambil ngobrol. Itu pun dibuka dengan nada suara yang intonasinya mungkin rendah begitu ya, atau lebih enak gitu ya. Betul. Karena pada dasarnya suara frekuensi perempuan itu kan lebih tinggi. Nah, jadi bagi sebagian laki-laki itu di telinga itu sakit, bukan omongannya, frekuensinya beda loh ya, beda. Jadi suaranya itu sudah lekit begitu suaranya aja, ngomong apapun. Nah, itu butuh latihan untuk ngomong bahasa dengan tone yang agak rendah. Sayang, gimana ini kita? Sayang, gimana nih kalau kita ambil suaranya lebih bawah? Itu mungkin bisa membantu. Oke, mungkin bisa membantu ya tadi untuk Mas Abel ya. Oke, sekarang Mas Bagus, wah ini kayaknya cowok-cowok nih udah merapat di sini kayaknya ya. Nah, Mas Bagus, ini ketika seorang lelaki mengajak si cewek ini hidup susah, itu memang bukan makna sebenarnya. Logikanya saat kata cinta itu terlontar, masa iya mau diajak hidup susah beneran? Tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan si dia. Kalau cewek realistis nih, laki-laki pun juga realistis karena hidup tak selamanya di atas, akan ada di mana kita di bawah. Akankah iya akan tetap tinggal bersama? Wah, kalau kasusnya seperti ini gimana nih, Mas? Kayaknya ada keraguan nih sama Mas Bagus nih. Jadi gini, itu logis gini loh. Namanya orang tua punya anak perempuan, itu ya dienak-enakkan, betul nggak? Namanya orang tua ke anak itu kan dikasih fasilitas ke anak semaksimal mungkin. Lah terus anaknya besar, sudah terbiasa hidup dienakkan orang tuanya, menikah terus diajak susah, itu kan nggak masuk akal. Oke. Nah, jadi sebetulnya yang perlu dititik beratkan itu bukan enak atau susahnya, tapi seberapa nyaman Anda itu bagi dia. Ada kasus. Orang yang juga konsultasi pada kamu. Si istrinya itu anaknya orang kaya. Yang suaminya itu adalah orang biasa. Tapi si perempuan ini itu nyaman.
Ada si laki-laki. Dan si laki-laki pun cerita kondisiku begini. Rencana ke depanku begini. Untuk awal aku nggak bisa kasih fasilitas seperti kamu dapat dari papamu. Karena kondisiku. Tapi rencanaku begini. Dan si istri nyaman dan bersedia. Akhirnya dia ikut tinggal hidup dengan cara suami yang di bawah. Sampai mereka akhirnya semakin naik. Nah, jadi proposalnya itu bukan kita akan hidup susah, bukan itunya. Tapi kita sudah mulai rancang. Aku memang kondisiku sekarang gimana? Rencana aku gimana? Nah, itu proposalnya di situ. Nah, jika Anda menemukan, aduh ternyata cewek ini tuh nggak setuju dengan proposalku, karena ini kita harus berproses. Dia maunya matang, terima jadi. Gitu. Nah, tolong pertimbangkan lagi. Mungkin itu bukan orang yang cocok untuk Anda. Oke, dipertimbangkan lagi ya untuk Mas Bagus ini ya, terutama ya. Kalau misalkan si ceweknya mungkin memang nggak mau begitu untuk hidup, bukan berarti susah beneran begitu, bukan. Tapi memang ada proses di sini ya, mau sukses juga dilakukan bareng-bareng seperti itu ya. Betul. Tapi ada cewek yang memang yang pengen cuman langsung instan, langsung jadi, ya itu memang susah ya. Tapi itu memang pilihan. Soalnya di luar sana ya mungkin masih mau untuk usaha bareng gitu, tumbuh bareng bersama dengan Mas Bagus. Nggak perlu kecewa, meskipun si ceweknya nggak mau tetap tinggal bersama, ya sudah cari lain ya Mas ya solusinya ya. Oke, nggak perlu pusing-pusing gitu ya. Kalau kata kuncinya cowok kan nggak perlu pusing-pusing ya Mas ya, simpel mikirnya. Apalagi kalau untuk Mas Bagus, untuk para cowok yang di sini tadi itu, mungkin ini yang gini, hindari untuk pakai topeng ketika Anda mau menikah ya. Oke, maksudnya gimana tuh Mas pakai topeng? Aku penghasilanku sekian, aku nggak punya apa-apa. Memang aku anaknya orang kaya. Tapi sebenarnya aku nggak, penghasilanku hanya sekian. Tolong itu sebelum menikah, tolong benar-benar dikomunikasikan. Jangan sampai ada kasus-kasus anaknya orang kaya. Saya anaknya orang kaya. Cewek ini dan keluarganya lihat orang tua saya. Misalnya begitu. Nah, padahal saya sendiri penghasilan saya masih pas-pasan. Nah, ketika sudah menikah, jebret harapannya dia ketika menikah dengan keluarga kaya, dia akan langsung jadi kaya. Ternyata begitu sudah menikah, mereka hidup sendiri. Dan di keluarga yang laki-laki itu membiasakan untuk mandiri. Kalau sudah menikah, ya sudah, kamu uruslah hidupmu sendiri. Nah, ada kasus seperti itu, pernah terjadi juga yang datang ke saya. Oke, baik. Akhirnya di tengah jalan si istri ini, loh ternyata suamiku ini miskin ternyata ya. Nyesel akhirnya. Tapi sampai berujung cerai nggak sih Mas? Tapi sampai berujung cerai nggak sih Mas? Enggak ya waktu itu? Alhamdulillah si istrinya kemudian sadar. Nah, akhirnya mau hidup bersama dan pindah menjauh dari rumahnya yang perempuan, karena kebetulan yang overthinking ini tuh yang keluarganya yang perempuan begitu. Akhirnya kepengaruh deh. Nah, akhirnya begitu si istrinya sadar, iya ya, aku kalau memang aku sebenarnya ke kamu tuh nyamannya dengan kamu kok, bukan tentang uang. Udah kita usaha bareng, dan mereka hijrah, dia pindah tempat tinggal ya, tempat tinggal sehingga jauh dari orang tua yang perempuan ya gitu. Akhirnya syukur-syukur bisa sukses bareng ya. Nah itu tadi loh. Akhirnya sukses. Nah, akhirnya begitu. Mereka buka bisnis bareng berdua. Luar biasa ini ya, benar-benar terjadi sahabat Sonora. Kalau rezeki itu nggak akan kemana kok sebenarnya. Percaya aja deh. Pokoknya di sisi lain Anda percaya aja sama pasangan, sama-sama bisa usaha bareng begitu ya. Jangan lupa disertai dengan doa. Nah itu penting. Kemudian untuk Ben, wah ini Ben ini agak lucu nih Mas pertanyaannya. Nanya Kak, semisal ada cewek nih yang mau minjem uang, sebaliknya respon cowok itu harusnya gimana ya Kak? Kalau misalkan mau nolak juga sungguh sungkan. Ini gimana nih kalau yang seperti ini Mas? Kalau ini itu nggak ada hubungannya sama cewek cowok, itu nggak ada hubungannya jadi gini, ini kalau yang saya sering share pada teman-teman juga berkaitan hutang piutang ya. Jangan sampai kejadian dengan adanya hutang itu malah merusak persahabatan. Gitu. Jadi jika Anda memang punya uang lebih, bantu dia, tapi bukan diniatkan, bukan niat kembali. Jadi
ketika misalnya Mas Ben tadi ngasih minjamkan uang ke temennya cewek, itu niatnya ngasih meskipun akadnya adalah minjemin. Anggap aja sedekah gitu ya Mas. Yes. Nah, kenapa akadnya minjemin? Untuk memotivasi si yang minjem ini tadi. Oke. Agar bersemangat untuk bekerja maksimal untuk kembalikan dananya. Gitu. Tapi ketika ada masalah pada pengembalian dana, si Mas Ben ini nggak sakit hati. Karena dari awal udah termindset kayak gitu ya, jadi niatnya mau ngasih begitu ya, bukan utang seperti itu. Oke, lebih baik gitu aja sih Mas Ben. Tapi itu juga sekali lagi pilihan ya Mas ya, kalau memang Mas Bennya nggak mau begitu ya, ataupun nggak enak karena memang nggak ada uang misalkan seperti itu ya, ya bilang apa adanya aja ya Mas ya, maksudnya belum punya uang seperti itu ya. Nggak ada hubungannya kok kalau nanti anda kasih nanti ceweknya akan jatuh cinta pada Anda, dia juga belum tentu juga. Misalnya Anda nggak punya uang, aku juga sedang nggak punya uang. Anda menolak untuk pinjamin uang, tapi mungkin semoga dia pinjam ke cowok lain misalnya begitu. Apakah dia akan jatuh cinta pada cowok lain? Belum tentu juga. Bisa jadi dia malah jatuh cinta pada Anda dengan kejujuran Anda. Nah itu dia ya Mas Ben, semoga bisa terjawab untuk pertanyaannya. Satu lagi nih Mas, dari Aris. Sekarang itu cewek dipengaruhi oleh media sosial, mending cewek zaman dulu menerima apa adanya. Emang benar seperti itu Mas? Nggak apa-apa. Berarti Mas siapa yang terakhir tadi? Mas Aris. Mas Aris, boleh cari cewek zaman dulu. Yang sekarang mungkin usianya sudah 50-an berarti kan. Tapi kan susah. Sekarang itu kan pasti ada gadget begitu ya Mas. Pasti ada media sosial gitu ya. Ya, setidaknya meskipun ada gadget, perempuan tuh masih punya otak. Dia pasti bisa berpikir. Begitu. Nah, tinggal Anda temukan perempuan yang pemikirannya sama dengan Anda. Gitu. Meskipun ada gadget, terus nanti cewek-cewek yang terpengaruh gadget pikirannya kan, enggak apa-apa, dia ada segmennya sendiri. Ada segmennya sendiri. Yang pasti adalah perempuan itu butuh kenyamanan, butuh kepastian. Nek kalau dalam bahasa Jawa itu laki-laki itu jadilah songgoan jati. Jadi kayu jati, kita harus jadi kayu jati yang bisa dibuat bersandar dia. Tempat berlindungnya dia gitu juga ya Mas. Yes. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya yang sudah bergabung di WhatsApp Sonora. Nah sekali lagi nih Mas, apa nih untuk trik memahami perempuan nih Mas? Tadi juga ada banyak ya yang dilontarkan dari Mas Okta. Mungkin ada tambahan-tambahan lagi nih Mas yang perlu para pria ataupun para cowok-cowok ini tahu nih Mas Okta. Yang pasti adalah tentang ayo telinganya para cowok ini ditebelin sehingga kalau dengar omongannya perempuan yang panjang kali lebar kali tinggi itu masih bisa mendengarkan. Dan tolong apa yang didengarkan itu tolong jangan dimasukkan ke hati. Karena banyakkah Mas kasus-kasus dari pria ini memang dimasukkan ke hati gitu Mas, apalagi kalau misalkan komentar-komentarnya mungkin yang agak nyelekit ya, maksudnya menyakiti hati dia, mungkin entah itu tidak dari pesan yang dia lontarkan tapi dari gaya intonasinya ketika dia berbicara seperti itu Mas. Itu bisa menjadi orang kan ya Mas ya? Menjadi sakit hati, laki-laki merasa direndahkan, merasa aku sudah berjuang keras kok masih dituntut terus, begitu. Nah itu akhirnya jadi sisi laki-lakinya akan menghindar. Nah bahayanya di situ. Gitu. Jadi untuk laki-laki, udahlah apapun dikatakan pasangan Anda, dengarkan saja, tapi tolong hindari, jangan dimasukkan hati dulu. Kemudian adalah berikan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu kuotanya habis, plus membuat pasangan Anda merasa dia juga punya pendapat yang penting, sepenting pendapat Anda. Gitu. Dan ketika Anda memberikan sesuatu, Anda boleh tanya ke dia. Hindari untuk memutuskan sendiri. Sayang, kamu suka bakmi atau nasi goreng. Aku mau keluar nih, titip sesuatu gitu. Nah, dan harapannya juga di sini para perempuannya ini juga bersedia untuk ngomong. Gitu. Bersedia untuk ngomong. Tapi gimana nih Mas, kalau misalkan ini sering banyak nih terjadi di sekitar Vina juga nih, kamu mau makan di mana di sini? Terserah. Makan bakso ya. Kita udah tanya loh Mas. Jadi dari sisi cowok udah tanya, kita tuh udah capek-capek nanya tapi jawabannya terserah. Nah, kita kan juga bingung. Kemudian si cowoknya memutuskan di tempat ini, tapi ceweknya ngambek nggak suka. Nah ini kan kadang repot juga ya Mas ya di sini. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama.
kerjasama. Dan termasuk ketika mohon maaf ini karena kadang-kadang nggak semua orang bisa memahami teknik ini ya. Mungkin Anda cowok-cowok dengerin pagi hari ini, tapi banyak juga mungkin cewek-cewek yang nggak dengerin, gitu kan ya. Nah, bagi cowok jika memang perempuan ini itu layak Anda perjuangkan, ada value-value dari dirinya yang layak diperjuangkan, maka Anda wajiblah bersabar. Oh, bersabar ya. Jadi kalau ceritanya Mbak Vina tadi tentang sudah diajak tempat makan ternyata malah ngambek. Ngambeknya jangan dimasukin hati. Oke, stop untuk dimasukin hati. Oh ngambek, oke mau kemana? Ganti tempat, oke ganti tempat sekarang. Meskipun sudah terlanjur pesan, maaf tidak jadi. Mungkin itu malu. Ya, bagi laki-laki itu malu sudah pesan, begini malah. Nah, tapi mana yang Anda perjuangkan? Harga diri Anda di hadapan pelayan restorannya itu, atau pasangan Anda? Nah, itu tanpa sadar juga si perempuan ini bahasa kasarnya agak ngetes tanpa dia sadari juga. Seberapa sih pasanganku ini, laki-lakiku ini mau bela-belain aku. Nah ini ya kadang laki mungkin nggak ngerti ya, kalau di sisi lain mungkin wah ini ngetes gitu ya Mas ya. Nah, tapi si sekali lagi yang perempuan sendiri nggak sadar loh kalau dia ngetes. Tapi laki kadang ya. sudah diambil hati begitu ya, udah kecentok ya dalam istilahnya, kalau bahasa Jawanya mungkin kecentok begitu ya si wanitanya. Kok cewek saya kok kayak gini sih, kayak gitu ya Mas ya. Jadi kalau misalnya sampai pun ada di antara Anda yang berniat untuk bubar hubungan dengan perempuan Anda gara-gara perempuan Anda itu ngomongnya nyelekit, bawel, cerewet dan sebagainya, terus Anda berniat untuk ganti pasangan, ganti yang lain dan sama-sama perempuannya juga, Anda akan ketemu hal yang sama. Baik. Kalau sampai ketemu nanti perempuan yang pendiam, terus apa-apa mau, apa-apa manut, begitu ya, saya curiga ada masalah dalam pikiran yang perempuan. Iya. Biasanya perempuan itu kadang kan memberi masukan, ngasih solusi, nggak semuanya itu diiyakan. Tapi nggak tahu sih, apakah memang karena budaya patriarki? Saya juga nggak tahu juga nih Mas. Oke, ini ada Nur Rahman nih Mas yang komentar juga. Aku bingung lihat mindset wanita pas lagi cuek itu maunya apa sih, kok kayaknya terkesan ribet ya jadi cewek. Ngomong tegas dibilang kasar, ujung-ujungnya blokir akun media sosial. Bubarlah akhirnya PDKT-nya. Waduh, gak sempet jadian nih kayaknya Mas Nur Rahman nih. Ya, berarti cari segmen yang lain. Oke, cari yang mungkin sevisi, semisi, begitu ada juga, ya. Ada juga kondisi gini, ini kasus nyata. Kapan hari itu ada juga orang yang konsultasi dengan kami. Suami istri, ketika mereka punya masalah, suami itu maunya itu ada masalah langsung segera diselesaikan. Pada hari itu juga. Hari itu juga, saat itu juga. Clear jadi. Bagus toh. Nah, tapi ketika si istri diajak untuk menyelesaikan ini, gimana ini, baiknya gimana? Bodoh amat, udah. Istrinya malah begitu, udah. Nah, si suami, aduh gimana ya nanti ya. Ternyata ketika ngobrol panjang, dan ini laki dan perempuannya ini harus bersedia saling ngobrol. Nah, akhirnya itu kan kami jembatani ngobrolnya itu ya, kami jembatani. Ternyata si istri itu maunya gini, aku tuh mau nyelesain masalah itu, tapi bukan saat itu. Jadi aku tak cooling down dulu, aku tenang dulu, baru kita ngobrolin itu lagi. Bukan langsung ngobrolin itu. Perlu waktu ya di sini istri. Perlu waktu, betul. Ya sudah, akhirnya gimana? Suami bersedia nunggu kalau ada masalah, tunggu istri cooling down. Oke, baik. Mas Okta, ini sudah di jam 11, nggak kerasa banget. Apa nih Mas Okta, closing statement kita nih Mas Okta terkait dengan trik memahami perempuan istri? Yang pasti, sebagai laki-laki Anda cari value pasangan Anda yang bisa Anda perjuangkan. Jika punya value yang bisa Anda perjuangkan, Anda lalu sabarlah. Apapun sih. Si pasangan Anda. Dan misalnya repot,
Anda boleh konsultasi dengan Kata Okta Kartika. Nah, langsung di DM aja di Instagram juga boleh ataupun di katakartika.com ya Mas Okta ya. Terima kasih Pak Ustaz Tika, Badan Nirmala Sarjana Psikologi JHT, JTSA Praktisi Psikologi Perwisbu Terapi Pikiran Bahagia dan konselor di kataoktakartika.com terkait dengan trik memahami perempuan atau istri begitu. Sampai ketemu di lain kesempatan Mas Okta. Salam sehat untuk Mas Okta, salam buat Kak Nit juga. Oke, mudah-mudahan minggu depan bisa berdua bareng begitu ya untuk ngisi di program Love Life Talk. Terima kasih, luar biasa dan spektakuler juga ya, nggak kalah menariknya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora yang sudah bergabung di pagi hari ini. Saya Vina Putri pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya sahabat Sonora. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat untuk Anda semuanya. Terima kasih telah Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Love Life Talk setiap Senin jam 10 pagi hanya di Sonora Surabaya. Sonora Pagi, masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas Gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Show you sudah balik lagi di jam 3 teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.